Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita kelak pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas fikih Asmaul Husna. Dan malam ini kita masuk pada halaman ke-290. Kita akan membahas nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakimu, Al-Hakam. Al-Hakim, Maha bijaksana, dan Al-Hakamu, Maha pemutus perkara. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Hakim disebutkan di dalam Al-Quran itu sekitar 94 kali. Artinya nama Allah Al-Hakim ini cukup banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Tentu karena pentingnya pembahasan nama Allah Al-Hakim ini. Baik Al-Hakim ataupun Al-Hakam, dua-duanya memiliki sifat Al-Hikmah. Sebelum kita masuk pada pembahasan, sedikit kita akan bercerita tentang beberapa kisah yang berkaitan dengan nama Allah Al-Hakim. Di dalam surah Yusuf, tepat pada ayat 83, ketika Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam sedih karena kehilangan putra pertamanya Yusuf alaihi salam, kemudian juga disusul dengan hilangnya putra beliau yang bernama Binyamin, dan dua-duanya seayah dan seibu. Adapun saudara Nabi Yusuf yang lainnya beda ibu satu ayah. Tentu seorang ayah sangat sedih kehilangan dua putranya ini. Apalagi Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam adalah putra yang paling disayang Nabi Allah Ya'qub. Tetapi Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam sangat yakin bahwa keduanya pasti akan berjumpa. Makanya Allah katakan dalam surah Yusuf 83, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Yakub pun berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maksudnya perkataan Yakub kepada anak-anaknya, karena anak-anaknya lah yang sebenarnya mencelakakan saudaranya Yusuf dan yang membuat tertahan Binyamin di Mesir. Maka Yakub hanya mengatakan, sungguh kesabaran yang baik itulah yang bisa menenangkan diriku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan kepada mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha Al-Hakim bijaksana. Artinya Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa dia akan berjumpa dengan putra-putranya karena dia yakin dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Dia yakin akan berjumpa dengan putranya, dan betul Allah perjumpakan dia dengan putranya di Mesir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ketika Nabi Ya'qub telah berjumpa dengan putranya, kemudian
Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bercerita ketika ditanya bagaimana dia bisa sukses menjadi orang nomor 2 Mesir, bahkan mengendalikan ekonomi Mesir. Maka disebutkan dalam ayat ke-100-nya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lamma yasha innahu huwal alimul hakim. Yusuf kemudian menaikkan kedua ibu bapanya ke atas singgasana kerajaan. Mereka tunduk bersujud kepada Yusuf, dan Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dulu itu. Karena Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika usia 10 tahun, dia bermimpi apa? Bermimpi bahwa bintang, bulan, semua sujud kepadanya. Makanya kemudian dia mengatakan, inilah takwil mimpiku dulu. Sungguh Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Karena kisah Nabi Yusuf ini memang agak unik. Diawali dengan mimpi, tengahnya mimpi, akhirnya mimpi. Kalau kita mengkisahkan biografi Nabi Yusuf itu, semua bicara soal mimpi. Kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, sungguh Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dikehendakinya, dan sungguh dia adalah maha mengetahui lagi maha al-hakim, maha bijaksana. Lagi-lagi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dia menyandarkan keberhasilannya menjadi penguasa Mesir nomor 2 dan juga berhasil memboyong seluruh keluarganya ke Mesir, karena dia yakin itu semua tidak lepas daripada nama Allah Al-Hakim. Di sini ada faedah menarik. Kenapa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika bercerita di hadapan kedua orang tuanya tidak diceritakan tentang perbuatan saudara-saudaranya yang mencemplungkan dia ke sumur? Kenapa tidak diceritakan kepada ayahnya? Langsung cerita soal penjara. Kemudian hanya mengatakan perselisihan antara dia dan saudaranya itu karena setan. Kenapa Nabi Yusuf tidak ceritakan dari awal? Kata para ulama mengatakan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ingin menjaga perasaan ayahnya. Sebab kalau tahu anak-anaknya yang mencelakakan Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, tentu akan sakit hati bapaknya ini. Karena ketika itu kan alasan saudara-saudaranya tidak pulang bersama Yusuf karena Yusuf dimakan serigala, kemudian pakaiannya dipoles dengan darah kambing, kemudian dikatakan ini adalah pakaian Yusuf. Buktinya ada darahnya. Karena Yakub buta, ya iya saja. Ya. Tapi dia yakin Yusuf tidak mati. Makanya Nabi Yusuf tidak mau menceritakan dalam bab ini. Dia langsung ceritanya mulai dari penjara. Tidak diceritakan dari awal perjalanan dari Palestina, dimasukkan ke sumur, kemudian dibawa pedagang, kemudian dijual. Tidak, Yusuf tidak menceritakan hal ini. Langsung kepada pokok masalahnya. Tidak lain dan bukan untuk menjaga perasaan orang tuanya. Dari sini kata ulama bahwa sebesar-besarnya birrul walidain adalah mampu seorang anak menjaga perasaan orang tuanya. Karena banyak sekali anak itu yang tidak menjaga perasaan orang tuanya. Orang tuanya lagi senang, lagi tenang, tiba-tiba ditelepon anaknya cerita tentang kesusahan bersama keluarganya. Akhirnya dia stres. Harusnya perkara anak jangan diceritakan kepada orang tua. Intinya bahwa ayat ini menjelaskan Nabi Yusuf yakin bahwa keberhasilan dia menjadi orang nomor 2 Mesir ini karena Allah Subhanahu wa taala
yang memberikan hal itu kepadanya, yakin bahawa Allah itu Al-Alim, yakin bahawa Allah itu Al-Hakim. Semua ada hikmahnya di sini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, ketika itu para malaikat kaget dan mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan di bumi ini makhluk yang akan merusak, makhluk yang akan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih memujimu, mensucikan dirimu. Tapi Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih paham terhadap kalian, terhadap apa yang saya ciptakan. Baru setelah kemudian Allah mengajarkan kepada Adam berbagai macam nama-nama yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Dari situlah malaikat baru paham hikmah kenapa Allah menciptakan Adam. Makanya malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innakal antal alimul hakim. Ya. Malaikat mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Rabb. Tidak ada ilmu pengetahuan bagi kami kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Dan engkau zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baru malaikat paham kenapa Allah menciptakan Adam. Tidak lain karena malaikat paham tentang Alim Al-Hakim. Dan semua ada hikmahnya. Karena di antara sifat Allah dari Al-Hakim adalah hikmah. Semua ada hikmahnya. Dan orang yang yakin dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu Al-Hakim dan memiliki sifat hikmah, maka saya kira setiap manusia yang diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan merasa sedih, merasa putus asa, merasa berburuk sangka dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena terkadang ujian yang Allah berikan kepada kita bagian daripada hikmah yang kita tidak ketahui. Berapa banyak orang-orang sakit tidak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia sudah ke sana kemari mencari kesembuhan. Boleh jadi ada hikmah kebaikan di dalamnya. Sebab kalau dia sembuh, dia bisa kufur sehingga lupa dengan Allah. Berapa banyak orang-orang yang kemudian fakir, meminta kekayaan, tidak juga diberikan kecukupan dan kekayaan. Boleh jadi kalau dia kaya, dia bisa melampaui batas. Itu semua karena hikmah. Hikmah yang Allah anugerahkan kepada kita dari Rabb Al-Hakim yang maha bijaksana. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin, Allah tidak menciptakan manusia dan jin itu sia-sia. Allah tidak menciptakan kita ini abasa, sia-sia. Tapi ada hikmah kenapa Allah menciptakan kita. Bukan karena kita berhajat atau Allah berhajat dengan kita sehingga Allah menciptakan kita. Allah tidak berhajat dengan kita. Karena kalau seandainya seluruh manusia kufur, tidak menjadikan berkurang kekuasaannya. Sebagaimana kalau seluruh manusia beriman, tidak menambah pun kekuasaannya. Allah tidak berhajat dengan kita. Lalu kenapa Allah menciptakan kita? Tidak lain karena sebuah hikmah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hikmahnya supaya kita beribadah. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini tidak lepas dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sifat daripada Al-Hakim dan Al-Hakam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita akan luaskan pembahasan. Kita baca dulu beberapa ayat di dalam karya beliau di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat ke-18. Wa huwal hakim al-khabir. Dan dialah zat yang maha bijaksana Al-Hakim, lagi maha mengetahui. Dan Allah juga berfirman, wallahu azizun hakim. Dan dia zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan Allah juga berfirman, wallahu alimun hakim. Dan dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan Allah juga katakan, wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan dia Allah zat yang maha luas karunia-Nya lagi maha bijaksana.
Adapun nama Allah Al-Hakam juga Allah katakan afa ghairallahi abtagi hakama, maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah. Dan Allah juga mengatakan wa huwa khairul hakimin, dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Dan Allah juga katakan inil hukmu illa lillah, menetapkan hukum itu hanya milik Allah. Dan Allah juga katakan wa ma lakum min dunihi min waliyyin wa la yusyrik fi hukmihi ahada, dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutu dalam menetapkan keputusannya. Dan banyak ayat-ayat yang semakna dengan ini. Baik, kita bahas satu-satu. Kita tahu bahwa Al-Hakim itu ismul fa'il. Dalam bahasa Arab, Hakim itu ismul fa'il, diambil dari kalimat al-fa'ilun, al-hakimun. Maka dalam ilmu sharaf disebut ismul fa'il. Dan wazan fa'ilun yadullu ala daimumah. Jadi setiap lafaz yang mengikuti wazan fa'ilun seperti hakimun menunjukkan ad-daimumah namanya, terus menerus dan tidak akan terputus. Ketika Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat hikmah, namanya adalah Al-Hakim, bijaksana, maka kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala bersifat terus menerus, tidak akan terputus. Beda dengan manusia. Mungkin satu saat seorang hakim ketika memutuskan sebuah perkara sangat bijaksana, tapi di waktu yang lain mungkin karena sogokan, mungkin karena popularitas, mungkin karena ada hal lain soal dunia, akhirnya dia pun tidak bijaksana lagi dalam putusannya. Ya, karena manusia itu bijaksananya tidak seperti bijaksana Allah. Bijaksana Allah itu yadullu ala daimumah, menunjukkan tentang berterusan, tidak akan berhenti. Sejak bijaksana, selamanya bijaksana. Tidak mungkin terpengaruh dengan apapun kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah Al-Hakim, zat yang maha bijaksana dalam setiap keputusannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hakamu, kalau Al-Hakam itu diambil dari kata hukum. Al-Hakam atau hakama yahkumu, hakaman. Hakama itu memiliki tiga makna. Bisa maknanya artinya qadha, memutuskan sebuah perkara. Makanya seorang hakim di pengadilan disebut hakim, dari kalimat hakam. Hakama yahkumu hakaman fahuwa hakim, maka dia seorang hakim, seorang pemutus perkara. Makanya Allah mengatakan wa tudlu biha ila al-hukam. Kemudian yang kedua, mana hakim itu, al-mana hakama adalah amara. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berhukum, artinya Allah memerintahkan. Jadi hakam, al-hakamu juga memiliki makna al-amr, al-amr, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, atau tanfidu al-amr, atau yang mengeksekusi sebuah perkara. Jadi hakam itu secara bahasa bisa memiliki makna qadha, putusan, bisa memiliki makna amara, perintah, bisa memiliki makna tanfidul amri, artinya mengeksekusi sebuah perkara. Dan tiga-tiganya masuk pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Satu hari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah kedatangan dua suami istri yang bermasalah dalam persidangan. Yang satu membela dirinya bahwa istrinya yang salah, si istri membela dirinya bahwa suaminya yang salah. Akhirnya kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an memutuskan perkaranya, karena dia hakim. Jadi hakim itu adalah seorang pemutus perkara. Kata Umar bin Al-Khattab, karena kalian tidak bisa berdamai, kalau begitu datangkan keluarga kalian masing-masing. Akhirnya si suami mendatangkan keluarganya,
si istri mendatangkan keluarganya, karena memang Umar bin Khattab sesuai dengan perintah Allah, fab'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Utus dari keluarga suami dan utus dari keluarga istri, biar keduanya yang mendamaikan. Setelah datang dua keluarga, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kalau kalian tidak bisa mendamaikan dua orang ini, maka kalian akan mendapatkan hukuman cambuk. Kata keluarganya masing-masing, ya Amirul Mukminin, salah apa kami? Kami hanya diundang. Yang salah kan suami istri itu. Kenapa hukuman jatuh kepada kami? Ya. Kan betul kata mereka kan. Kan yang salah suami istri. Kenapa kami keluarga yang diundang, kok kamu menghukum kami dan mengancam kalau tidak bisa mendamaikan, kalian yang akan dipukul, katanya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, ya, kenapa demikian? Karena Allah berfirman. Allah mengatakan, in khiftum shiqaqan bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Maka Umar mengatakan, karena Allah berfirman, kalau ada masalah suami istri, maka fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus dari keluarga masing-masing, baik keluarga suami atau istri. Iyurida islaha, kalau keduanya mau baikan, yuwaffiqillahu bainahuma, pasti Allah akan berikan taufik kepada keduanya. Seolah-olah Umar mengatakan, kalau kalian dua keluarga ini memang keduanya pengen baik, ya, baik keluarga si suami atau keluarga si istri, kalau kalian keluarga berdua ingin baik nih anak-anak kalian, maka pasti Allah akan berikan taufik. Pasti Allah akan memberikan taufik kepada keduanya, pasti akur. Tapi kalau kalian tidak menghendaki kebaikan, pasti Allah tidak memberikan taufik. Seolah-olah apa? Umar ingin mengatakan, kalianlah kuncinya. Kalau ingin baik ada pada kalian, kalau tidak ingin baik juga ada pada kalian. Berarti kalau keputusan kalian salah, itulah kami hukum, kata Umar. Bisa dipahami kalimat Umar ini? Ya. Makanya kenapa hukuman justru diberikan kepada keluarga yang tidak sangkut paut dengan suami? Karena keduanya yang menjadikan baik buruknya suami istri yang hendak bercerai tadi. Lah ini menunjukkan apa? Menunjukkan kebijaksanaan Umar. Lah dalam bahasa Arab, karena Umar lah seorang al-hakim, seorang pemutus perkara. Ya, itu kepada manusia saja, manusia bisa menghakimi orang. Tetapi sekali lagi keputusan manusia itu tidak akan berdampak lama. Karena terkadang ada keputusan yang salah seperti yang terjadi kepada Nabi Allah Daud. Pernah dia memutuskan sebuah perkara yang hanya mendengar satu telinga dan menutup telinga satunya. Akhirnya Allah iqab dia. Dari situ dia menyesal, istighfar kepada Allah, dan dia pun berjanji untuk lebih lagi mementingkan kepentingan rakyatnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa kalimat al-hakim atau al-hakam atau al-hukmu, di sini ada 3 kalimat, ya, al-hakim, al-hakam, al-hukmu. Ada yang mengatakan hakam itu ya hukum, ya. Dan ingat bahwa hukum itu tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau hukum tidak dikembalikan kepada Allah, tidak pernah ada keamanan di sebuah negeri manapun. Contoh umpamanya, kita sajalah di negeri Indonesia, sejak zaman Belanda, Jepang sampai sekarang, itu kan orang itu kan sudah silih berganti, bergenerasi. Mungkin kakek buyut kita meninggal, kemudian datang generasi berikutnya meninggal, datang generasi berikutnya, sampailah kepada kita. Dengan adanya perkembangan zaman, dengan adanya perkembangan teknologi, dengan adanya perkembangan global yang jauh dari dekat, informasi mudah didapat dan begitu seterusnya, ya. Terkadang satu dengan yang lainnya itu kan tidak sama cara berfikirnya, otaknya itu tidak sama. Jangankan orang ramai, antum yang ada di sini saja, saya lemparkan satu perkara, mungkin ada antum masing-masing, tidak akan sama. Untuk
menuju satu titik kemaslahatan itu, kalau ada masalah, pasti orang itu akan berbeda pendapat cara penyelesaiannya. Boleh jadi perbedaan pendapat itu mengakibatkan permusuhan, mengakibatkan peperangan. Kenapa? Karena hukum manusia itu bukan solusi. Secerdas apapun manusia membuat undang-undang, kalau diterapkan tetap tidak akan ada kesempurnaan. Tidak akan ada kesempurnaan. Hukum barat dengan hukum timur akan berbeda. Dan hukum masing-masing cocok diterapkan di daerahnya masing-masing. Kenapa? Karena hukum manusia itu ada kekurangannya. Lalu bagaimana cara menyatukan supaya hukum menjadi satu? Inil hukmu illa lillah. Kalau ingin mengatasi sebuah masalah yang besar melibatkan banyak manusia, yang bisa menyelesaikan kembali kepada hukum Allah. Itulah al-hukm. Ya. Makanya ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan kana nasu ummatan wahidatan. Dulu umat manusia itu satu dari zaman Adam ke zaman Nuh. Kemudian faba'atsallahu nabiyyin. Di sini ada kalimat yang terbuang dalam ayat. Kalau ditakdirkan itu fakhtalafu. Jadi kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Faba'atsallahu nabiyyin. Dulu umat ini satu, kemudian berselisih. Lah berselisih manusia ini dari zaman ke zaman tidak mungkin diselesaikan dengan hukum manusia. Makanya Allah mengatakan faba'atsallahu nabiyyin. Allah utus nabi-nabi untuk apa? Menyelesaikan perselisihan manusia. Dan nabi diutus itu, siapa yang utus? Allah. Dan Allah berikan undang-undang kepada setiap para nabi dalam bentuk suhuf, lembaran-lembaran, dalam bentuk kitab Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Supaya apa? Supaya menyelesaikan konflik di tengah-tengah manusia. Karena tidak ada yang menyelesaikan hukum kecuali hukum Allah. Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kalian berselisih tentang sebuah permasalahan, tidak akan selesai masalah itu sampai dikembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya, baru kelar. Dari sini kita tahu bahwa Al-Hakim, Al-Hakam, Al-Hukmu itu satu kesatuan. Bahwa tiga-tiganya memiliki sifat Al-Hikmah. Semua perintah Allah itu ada di dalamnya hikmah. Semua larangan Allah itu di dalamnya hikmah. Semua perintah ada hikmahnya, semua larangan ada hikmahnya, dan semua perkataan ada hikmahnya, semua perbuatan ada hikmahnya. Tidak ada satupun yang tidak ada hikmahnya. Makanya para ulama mengatakan makna hakim itu banyak disebutkan para ulama, tapi yang paling mendekati kalimat al-hakim adalah dua makna. Disebutkan oleh para ulama ada dua makna yang dekat dengan kalimat al-hakim. Makna yang pertama, maksudnya adalah al-hakim, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika mengucapkan sesuatu dalam firman-firman-Nya ataupun dalam melakukan sesuatu dalam perbuatan-perbuatannya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi hukum kauni, hukum alam ini, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan itu pasti tidak ada kesalahan, tidak ada cacat. Dan seluruh aturan di alam semesta ini semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Allah letakkan sebagaimana posisinya. Makanya dari sini kita lihat alam semesta beserta isi-isinya tidak ada bermasalah kan? Tidak ada bintang bertabrakan, langit jatuh menimpa langit berikutnya. Ya, bahkan posisi-posisi matahari dan bulan dan bintang-bintang itu cocok dengan manusia. Contoh pamannya matahari. Allah Subhanahu wa taala sudah meletakkan matahari itu di porosnya. Kenapa Allah letakkan di porosnya? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kemaslahatan manusia. Allah itu zat yang maha bijaksana. Matahari bergeser saja mendekati bumi, terbakar kita. Matahari bergeser menjauh dari bumi saja, beku kita. Ketika Allah tetapkan matahari di porosnya sehingga kita tidak beku, kita tidak terbakar. Disesuaikan kan?
Itu menunjukkan apa? Ciptaan Allah itu luar biasa, disesuaikan dengan letak-letaknya. Itu makna hakim pertama. Tadbirul kaun artinya mengatur alam semesta ini betul-betul diatur sesuai dengan posisinya masing-masing. Bintang di sini, bulan di sini, matahari di sini, langit di sini, dan begitu seterusnya. Dan Allah atur sedemikian rupa. Makanya dalam kisah Bani Israel, walaupun sebagian para ulama menganggap lemah riwayatnya, tapi kita ambil ibrahnya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Hal yanamu rabbu? Hal yanamu rabbi?" Apakah Rabbku ini bisa tidur? Apakah Rabbku ini bisa tidur? Jadi Nabi Musa ingin mengkias dengan manusia, karena manusia lelah habis bekerja, kalau tidak tidur kan lemas dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk meletakkan 2 bejana berisi air, kemudian disuruh megang dengan kedua tangannya sambil berdiri. Kemudian Jibril mengatakan, peganglah 2 bejana ini dan jangan duduk apalagi berbaring, posisinya berdiri. Kata Musa, sampai kapan? Sudah, nanti kau tahu. Akhirnya lama begini kan, lama-lama Musa ngantuk. Habis ngantuk, ya namanya orang ngantuk kadang kaget. Ketika kaget itulah bejana sebelah kiri jatuh prang, tapi dia masih bertahan. Akhirnya enggak tahan juga ngantuk, ketiduran dia. Akhirnya jatuhlah bejana sebelah kanan. Baru Jibril mengatakan kepada Musa, wahai Musa, kalau Rabbmu seperti kamu tidur, galaksi ini akan hancur. Siapa yang mengatur? Sempat Allah tidur sehari saja, mungkin sudah kiamat. Bumi, langit, galaksi semuanya ini. Itulah kenapa Allah tidak tidur. Dan tidak tidur bagi Allah itu sifat yang sempurna. Makanya Allah mengatakan Allah itu tidak sinatun wala naum. Dia tidak ngantuk apalagi tidur. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta dengan hikmahnya. Maksudnya hikmahnya, dia sudah meletakkan kepada sesuatu pada tempatnya. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir dan juga Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ini makna pertama al-hakim, meletakkan sesuatu pada tempatnya, adil. Ya. Kemudian makna yang kedua, makna al-hakim itu adalah al-hukmu wal quwwah. Jadi Allah itu di tangannya kekuatan hukum, ya, kekuatan perintah, dan dia juga kalau sudah memutuskan sebuah perkara pasti akan terjadi, pasti akan terjadi. Makanya kenapa al-hakim ini terbagi menjadi 2, ada al-hakim fil kauni, ada al-hakim fi syar'i. Hakim fil kaun maksudnya urusan di alam semesta ini Allah yang mengatur segala sesuatunya sesuai dengan tempat-tempatnya. Adapun al-hakim fi syar'i maksudnya yang bijaksana dalam syariatnya, bahwa aturan-aturan manusia yang Allah Subhanahu wa taala aturkan dengan mengutus para nabi dan rasul dan menurunkan kitab-kitab itu, maka itu semua demi kemaslahatan kita umat manusia. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu maslahat kita. Bahkan kita sendiri tidak tahu maslahat kita. Betapa banyak orang-orang yang menyakiti diri sendiri, bahkan bunuh diri, bahkan menyakiti dengan menahan sakit, menahan dendam, menahan macam-macam. Kita sendiri tidak tahu diri kita siapa. Yang tahu kita adalah yang menciptakan kita, dan dia tahu maslahat kita. Makanya dengan tahunya maslahat kita, diutuslah para nabi, diturunkanlah kitab-kitab, dan semua para nabi dan rasul dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah isinya penuh dengan hikmah kebijaksanaan. Kita punya syariat penuh dengan hikmah, rasul yang diutus penuh dengan hikmah, syariat kita pun penuh dengan hikmah. Semua tidak lepas daripada hikmah karena datang dari Rabb yang Maha Al-Hakim. Itulah kalimat Al-Hakim di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu setelah kita bentangkan makna Al-Hakim, Al-Hakam, Al-Hukmu di sini, lalu apa buah beriman kepada 2 nama ini, Al-Hakim dan Al-Hakam di sini? Pertama, Al-Hukmu lillahi wahdah. Kita harus yakin bahwa pemegang hukum itu hanya Allah semata. Pemegang hukum itu hanya Allah semata. Inil hukmu illa lillah. Ingat, hukum itu hanya milik Allah.
Kalau hendak berhukum, jangan berhukum kepada selain Allah. Makanya kalau orang berhukum kepada hukum selain Allah, dipastikan tidak akan membawa keadilan selamanya. Hanya hukum Allah lah yang membawa keadilan. Tapi di zaman sekarang aneh. Kadang-kadang orang terhadap hukum Allah Al-Quran ini, mereka tidak yakin, sehingga berani melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan dalam surah Hud ayat pertama, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ya. Alif Lam Ra, inilah satu kitab, maksudnya Al-Quran, yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi sedemikian rupa, serta dijelaskan serinci-rincinya, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, Al-Hakim, dan maha mengetahui. Memang kebanyakan nama Allah Al-Hakim kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat itu selalu digandengkan dengan kalimat alim, itu kebanyakan. Dan Al-Aziz, itu yang banyak. Kalimat Al-Hakim dalam Quran itu biasa digandengkan dengan dua nama ini, Al-Aziz, Izzah, dan yang kedua Al-Alim, karena sangat erat kaitannya. Kalimat Hakim dengan Alim dan kalimat Hakim dengan Al-Aziz. Tapi yang ingin saya katakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan ayatnya dengan sangat rapi dan dijelaskan sejelas-jelasnya, tapi masih juga orang tidak paham dengan Quran. Padahal ingat, Quran itu turun dari siapa? Al-Hakim. Semua isinya bijaksana, semua isinya penuh hikmah kebaikan, baik dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk larangan. Karena dalam setiap perintah itu kalau kita lakukan pasti ada kebaikan. Sebagaimana dalam larangan, kalau Allah melarang pasti ada madarat di dalamnya itu. Enggak mungkin di balik larangan ada kebaikan, di balik perintah ada madarat, mustahil. Karena Allah itu menurunkan Al-Quran dari zat yang hakim, isinya penuh dengan kebijaksanaan. Tapi orang kenapa memilih hukum selain Al-Quran coba? Bahkan sebagian manusia ada yang mengatakan tidak layak hukum Quran diterapkan di zaman ini. Contoh umpamanya orang rajam, potong tangan, dera dan yang semacamnya. Ya kan? Itu banyak yang menolak. Seolah-olah ini bukan dalam bentuk keadilan. Akhirnya yang terjadi apa? Ketika meninggalkan hukum Allah, pencurian ya tetap di mana-mana, perzinahan ya tetap di mana-mana, pembunuhan seolah nyawa tidak berharga, dan itu sudah biasa. Kenapa? Meninggalkan hukum Allah. Tidak yakin dengan zat Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka hikmah yang pertama ataupun buah yang pertama adalah ingat bahwa hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu yahkumu ma yurid wa ma yasha wa huwa wahdahu la syarikalah. Allah Subhanahu wa taala ketika berhukum, memutuskan perkara ataupun mengeksekusi sebuah perkara ataupun memerintahkan sebuah perkara, maka itu semua sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya, tidak ada yang intervensi kepadanya. Kalau manusia terkadang ada intervensi kan, tekanan dari atas, tekanan dari samping, dari kiri, dari kanan, dari uang, dari sogo, dari raswa dan yang semacamnya. Terkadang manusia ini kalau sedang menghukumi sebuah perkara ada tekanan-tekanan tuh. Mungkin yang dihukumi itu kerabatnya, masih sayang dengan kerabatnya, atau tetangganya, atau mungkin orang yang berjasa kepadanya. Macam-macam manusia ini. Dia tidak bisa memberikan hukuman sekehendaknya, sebebas-bebasnya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa? Karena tidak ada yang lebih kuat dibandingkan Allah. Biasanya seorang hakim, dia memutuskan sebuah perkara tidak adil itu karena di atasnya ada yang lebih kuat yang menekan dia, yang mengintervensikan. Baru kemudian berubah-ubah hukumnya. Tapi Allah tidak. Karena dia zat yang maha kuat, di bawahnya lemah semuanya. Ya. Sehingga dia mudah membuat keadilan. Kemudian yang ketiga, kalamullah hakimun wa muhkamun. Ingat bahwa seluruh kalam Allah, firman-firman Allah itu semua isinya hakim, bijaksana dan jelas. Ya. Kemudian juga yang keempat, al-imanu yaqtadi tahkim kitabillah. Beriman, konsekuensinya iman itu artinya harus berhukum dengan kitab Allah. Karena di antara rukun iman apa? Beriman kepada kitab. Ya, beriman kepada kitab artinya beriman kepada seluruh hukum
yang ada dalam kitab itu. Jadi konsekuensi iman harus tunduk kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya. Termasuk juga yang kelima, Allah subhanahu yu'ti hikmatahu mayyasha. Ketika Allah berikan hikmah kepada hambanya, maka dia akan berikan hikmah sesuai dengan kehendaknya. Kemudian yang nomor 6, bolehnya ghibtah kepada orang yang diberikan hikmah. Pamannya ada kawan kita ini punya ilmu, cerdas dalam agama, pandai baca Quran, hafal Quran, pandai berceramah dan yang semacamnya, maka kita boleh hasad. Tapi hasad yang sifatnya ghibtah. Ya Allah, kalau aku diberikan ilmu seperti dia, aku pun akan melakukan hal yang sama. Itu namanya hasad, tetapi hasad yang baik. Karena kita tidak berangan-angan menghilangkan nikmat dia, hanya ingin seperti dia. Nah, itu namanya ghibtah. Ya, kalau hasad kan ingin menghilangkan. Ya Allah, bodohkan dia. Nah, itu namanya hasad. Ya, jangan cerdaskan dia. Nah, ini kan enggak. Ya Allah, jadikan aku seperti dia. Dan ghibtah ini adalah amalan terbaik. Kemudian yang nomor 7, khalaqallahu subhanahu muhkamun la khalala fihi wala qusur. Allah menciptakan segala makhluknya, tidak ada cacat dan tidak ada kekurangan dan tidak ada kesalahan. Kemudian yang nomor 8, al-hikmatu min khalqil khalqi. Banyak hikmah diciptakannya makhluk. Salah satunya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi, ada satu kisah di zaman Rasul. Ya. Ada kisah dari sahabat Hani ibn Yazid. Ketika datang utusan kepada Nabi SAW, dan utusan itu ada ketuanya, di mana utusan itu sangat menghargai ketua utusannya, dan mereka menganggap ketua utusannya sebagai Abu al-Hakam, Abul Hakam. Jadi utusan ini 10 orang, tentu ada ketuanya satu. Lah, bawahan-bawahannya ini kalau menyebut ketuanya memanggil dengan sebutan ya Abul Hakam, bapaknya Al-Hakam, kebijaksanaan. Maka Nabi SAW memanggil si Abul Hakam, pimpinannya ini, dan mengatakan, kenapa orang-orang menyebutmu Abu Hakam? Maka kemudian dicerita, begini wahai Rasulullah, posisiku di kaumku ini, kalau ada masalah antar kabilah, kalau ada masalah antar rumah, kalau ada masalah antar manusia, maka selalunya mereka datang kepadaku. Kemudian aku putuskan perkara mereka, kemudian mereka pun berdamai. Maka manusia menyebut aku Abul Hakam. Aku ini bapak bijaksana karena setiap putusanku menenangkan orang. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, oh begitu. Saya ingin tanya, kamu punya anak? Ya, saya punya anak. Siapa anakmu? Kemudian dia mengatakan, anak pertamanya namanya Shureh, anak kedua namanya Muslim, anak ketiga namanya Abdullah. Kemudian Rasul mengatakan, siapa di antara laki-laki dari anak-anakku yang paling besar? Maka orang ini mengatakan, Shureh ya Rasulullah. Kalau begitu kamu jangan dipanggil Abul Hakam, kamu dipanggil Abu Shureh. Tinggalkan kunyah itu, tapi kaulah Abu Shureh. Disuruh mengkunyah dari anak-anaknya. Kenapa? Karena Abul Hakam ini takutnya tasbih dengan Allah, menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang bijaksana itu hanya Allah, tidak ada manusia yang bijaksana. Makanya Rasul menggantikan kalimat Abul Hakam dengan Abu Shureh tadi, dikunyah dengan anak-anaknya. Dan gelar itu Rasul meminta agar ditinggalkannya. Lihat bagaimana. Kenapa? Karena hakam itu tidak dimiliki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Baik, kita baca sedikit apa yang dikatakan pengarang di sini. Setelah kita membaca dalil dari Al-Hakim dan Al-Hakam, kata beliau, oleh karena itu hukum Allah pada makhluknya adalah terlaksana, tiada yang dapat menolaknya. Kalau Allah sudah memutuskan sebuah perkara, tidak ada yang bisa menolaknya. Kun fayakun. Ketetapan hukum bagi Allah mencakup ketetapan seluruh asmaul husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Sebab tidak mungkin Allah menjadi maha pemutus perkara, melainkan dia juga pasti maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha mengawasi, maha berbicara, maha mengatur, dan seterusnya maha-mahanya. Artinya Al-Hakim ini berkaitan dengan semua nama-nama Allah. Ya. Makanya paling banyak disebutkan dalam Al-Quran sampai 94 kali. Ya.
Ini juga sekaligus menjadi pembatal atas dijadikannya hukum bagi selain Allah. Sebab tidak ada hak untuk menghukumi kecuali bagi yang maha memiliki kesempurnaan sifat, yang memiliki yang mana miliknya semata segala urusan dan di tangannya pula semua pengaturan. Perhatikanlah dengan baik makna tersebut pada firman Allah, fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka putusan sekarang ini adalah pada yang maha tinggi dan maha benar. Kemudian disebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah hukum. Maksudnya begini, kata pengarang, manusia ini kenapa dalam setiap putusan hukumnya terkadang benar, terkadang salah, bahkan kebanyakan salah dibandingkan benarnya. Makanya kata Nabi SAW, al-qudatu thalathatun, hakim itu ada 3, ithnani finnari wa wahidun fil jannah, 2 masuk neraka, 1 di sorga. Seolah-olah Rasul mengatakan 2/3 hakim di dunia ini masuk neraka dan 1/3 hakim yang masuk sorga. Artinya banyak masuk neraka dibandingkan masuk sorga, kan begitu ya. Adapun yang pertama yang masuk neraka karena dia alim, cerdas, tetapi dia tidak berhukum dengan kecerdasannya, dia berhukum dengan syahwatnya, maka hakim ini masuk neraka. Boleh jadi karena disogok, boleh jadi karena tekanan, boleh jadi karena popularitas, sehingga tidak berhukum dengan kebenaran. Hakim seperti ini masuk neraka. Yang kedua, hakimnya jahil. Yang namanya hakim jahil tidak bisa memutuskan kebenaran, dia pun jahil. Mungkin ijazahnya nembak, ijazahnya tidak asli, kan banyak nih gara-gara ijazah rame, ya kan. Mungkin ijazahnya ya asal-asalan, kan gitu. Akhirnya tidak punya kemampuan, akhirnya berhukum dengan kejahilan, memutuskan orang dengan kejahilan. Yang benar jadi salah, yang saja benar. Ini hakim masuk neraka. Ya. Kenapa ijazah nembak jadi hakim? Ya. Kemudian yang ketiga, hakim ini cerdas. Dengan kecerdasannya dan insting keadilannya, dia berhukum dengan kebenaran. Inilah hakim yang di sorga. Lah kenapa kebanyakan hakim masuk neraka dan hanya sedikit masuk sorga? 2/3 masuk neraka, 1/3 masuk sorga. Karena hakim-hakim itu tidak disifati dengan sifat-sifat sempurna. Kalau Allah ini disifati dengan sifat-sifat sempurna, 99 nama Allah bahkan lebih ada pada diri Allah. Sehingga ketika memutuskan pasti penuh dengan hikmah dan keadilan. Manusia ini tidak sempurna. Boleh saja ketika dia memutuskan pendengarannya pura-pura tuli, penglihatannya pura-pura buta, akalnya pura-pura gila, akhirnya memutuskan dengan kebatilannya. Ya, karena sifat manusia tidak sempurna. Banyak kekurangannya. Itu maksud di sini kata pengarang. Baik, kemudian langsung kita loncat dalil-dalilnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 10 sampai 12, maksudnya bahwa yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah yang berhak untuk membuat syariat, menghalalkannya, mengharamkannya. Sedangkan menyandarkan semua itu kepada selain Allah adalah kezaliman yang paling zalim dan perbuatan aniaya yang paling aniaya. Ya, karena manusia yang kurang tidak mungkin kemudian disifati dengan sifat sempurna. Hanya zat yang sempurnalah yang berhak membuat keaturan dan syariat. Karena terkadang begini, seorang hakim ini membuat undang-undang bagi orang lain baik, keluarga dia pula jelek, ya kan? Dia pandai membuat undang-undang bagi orang, tapi untuk diri dan keluarganya tak pandai. Banyak hakim yang anaknya narkoba, banyak hakim yang anaknya ketangkap, dan begitu seterusnya, kan? Itu karena kelalaian dan kekurangannya. Tapi Allah tidak sampai seperti itu, karena Allah zat yang maha sempurna. Baik, Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di bawah di antara nama Allah juga adalah Al-Hakam. Dalam sebuah hadis dari Hani ibn Yazid yang tadi saya katakan tentang seorang laki-laki yang punya kunyah Abul Hakam, kemudian Rasulullah SAW mengganti dengan Abu Shuraih. Kemudian beliau memberikan catatan di sini, sedangkan kesempurnaan hikmah Allah ialah adanya hikmah baginya pada penciptaannya. Artinya tidak ada ciptaan Allah kecuali diciptakan karena hikmah. Perintah, tidak ada perintah kecuali dalamnya karena hikmah. Syariat, tidak ada syariat kecuali dalamnya ada hikmah. Jadi semua tergantung dengan hikmah. Kemudian kata beliau, yang mana Allah meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya dan memposisikannya sesuai dengan porsinya. Tidak boleh ditunjukkan pernyataan kepadanya dan tidak boleh ditujukan
pertanyaan kepadanya atau dicela hikmahnya dengan satu apapun. Artinya kita tidak boleh bertanya kenapa Allah menciptakan ini, kenapa Allah menciptakan itu. La tas'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan tanya perbuatan Allah, kau yang akan ditanya Allah. Ya, karena semua ada hikmahnya. Ya. Pamannya ada orang yang berpikir, kenapa Allah menciptakan gunung? Bagus diratain saja supaya tanah kita luas hektaran kan gitu. Gara-gara gunung inilah akhirnya susah kita. Ada hikmahnya. Di antaranya kalau nggak ada gunung gempa kan itu maksudnya. Kenapa kalau menciptakan lautan lebih luas dibandingkan daratan? Ada hikmahnya. Boleh jadi supaya rizki manusia tidak terputus. Karena di laut itu penuh dengan ikan macam-macam kan gitu, gas macam-macam. Sebab kalau lautan sempit, nanti disedot gasnya habis, padamlah semua itu. Ya, semua ada hikmahnya. Jadi macam-macam. Jangan tanya soal perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu pasti ada hikmahnya. Adapun hikmah Allah pada penciptaan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk dengan kebenaran dan mencakup kebenaran. Maka itu akhir dan tujuan penciptaan itu adalah kebenaran. Allah menciptakannya dengan sebaik-baik aturan, merapihkannya dengan kesempurnaan yang paling sempurna. Allah memberikan kepada setiap makhluk penciptaan yang sesuai dengannya. Bahkan Dia telah memberikan setiap bagian dari bagian-bagian makhluk hidup dan setiap anggota dari anggota-anggota badan dengan penciptaan dan bentuk yang sesuai. Jadi menunjukkan Allah itu kalau menciptakan sesuatu penuh dengan hikmah. Buktinya kitalah di badan kita saja, antum ngaca. Bagaimana Allah letakkan mata, Allah letakkan telinga, Allah letakkan bibir, Allah letakkan rambut, Allah letakkan tangan, kaki. Ini semua hikmah. Artinya Allah meletakkan sesuai dengan porsinya. Anda bayangkan kalau hidung dibalik ke atas, lubangnya di atas. Jangankan hujan deras, gerimis saja pakai payung, ya kan? Atau telinga ditaruh di atas kepala, apakah budak tiap hari kehujanan? Mungkin pabrik payung tuh bisa rame gitu ya. Atau kaki mamanya digeser jadi tangan, tangan jadi kaki. Seperti orang lihat orang cacat itu, bagaimana dia berjalan? Artinya ketika Allah memposisikan sesuai dengan porsinya, itu menunjukkan Allah itu Al-Hakim. Dan kita harus akui seperti itu. Manusia makhluk yang paling sempurna ciptaannya. Bahkan dengan dua kaki bisa tegap dan berjalan. Tidak ada makhluk yang berjalan dengan dua kaki dan tegap, tidak ada oyong ke depan, ke kiri, ke kanan. Tidak seperti binatang. Satu binatang pun tidak ada yang tegap dalam berdiri. Sebutkan binatangnya, nggak ada. Ya, itu menunjukkan Allah itu hakim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, selebihnya antum baca sendiri. Ya, ini saya sudah meringkas isi daripada kitab beliau ini supaya mudah dipahami. Sebab kalau antum baca sendiri kadang-kadang bingung. Ya, wallahu alam. Sampai di sini. Kita buat tanya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau yang hakim dari kebetulan nama anaknya jadi Abu Hakim itu boleh. Kalau yang hakim dari kebetulan nama anaknya itu jadi Abu Hakim boleh. Abu Hakim. Iya, ya sebaiknya cari kunyah yang tidak ada kaitan dengan nama Allah Al-Hakim. Kan ini Rasul mengatakan kepada kunyah Abul Hakim diganti dengan Abu Shuraih. Tapi ada yang mengatakan ulama membolehkan kalau punya anak Al-Hakim, kemudian bapaknya disebut Al-Hakim selama profesi dia bukan seorang hakim. Ingat ya. Jadi larangan kunyah Abul Hakam itu yang dalam hadis tadi, itu maksudnya disesuaikan dengan profesi. Kalau dia profesinya suka damai-damaikin orang, gitu ya. Berarti kan profesi dia seorang hakim kan? Di pengadilan, itu seorang hakim namanya. Jangan kemudian kita katakan Abul Hakam. Karena baik sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.